yang tiada akhir. Kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia? Oh, oh Tuhan, berikan petunjukmu untukku, jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku, aku begini. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Oh Tuhan, berikan petunjukmu untukku, jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku agar ku bahagia. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adikku yang kucintai dimanapun berada. Ya, moga-moga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, ya, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa protokol kesehatan adik-adikku ya. Juga ajak teman-temannya untuk mentaati protokol kesehatan itu. Pakai masker, ya, jaga jarak, and then selalu cuci tangan. Oke? Bila bepergian, jangan lupa pakai masker ya. Kemudian bila comeback pulang ke rumah atau ke kos-kosannya, buka baju kotornya, langsung mandi bersih-bersih, pakai baju yang bersih yang berada di rumah, iya, sehingga area rumah Anda menjadi area yang bersih ya. Jadikan area rumah Anda atau tempat kos-kosan Anda sebagai tempat yang nyaman ditinggali, yang bersih ya dari COVID-19. Oke? Tak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru ya, 2021. Happy New Year ya. Di 2021 ini semoga dengan bertambahnya tahun ya, bertambahnya tahun berarti bertambah usia. Dan dengan bertambahnya usia, bertambahlah ilmu pengetahuan dan kedewasaan adik-adik sekalian. Itu harapan saya ya. Oke? Hari ini kita bicara, ada pertanyaan dari Eri Hardian, Medan ya. Ini kira sama bukan mahasiswa saya, ini mahasiswa saya. Tapi semua saya nggak mahasiswa saya lah ya gitu ya. Sama ya adik-adik ya, adik-adikku sekalian.
nggak ada gap lah di antara adik-adik ya dengan saya ya. Itu Eri Hardian di Medan, HP-nya 0822 11 21 sekian 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 ya. Eri Hardian Medan 0822 11 21 sekian sekian sekian. Pak, saya mau buat skripsi, mohon advice-nya. Apakah saya harus menggunakan riset lapangan atau riset pustaka aja? Saya di jurusan perdata. Oh ya, ini berarti bukan dari tempat saya nih. Kalau kami tidak ada pembagian jurusan, ilmu hukum aja namanya ya. Oke, berarti mau buat skripsi, dia minta advice. Apakah riset lapangan saja atau riset pustaka gitu. Oke, Eri Hardian ya. Apa kabar? Selamat, Anda sudah ingin membuat skripsi, berarti mata kuliahnya udah tinggal dikit lagi tuh ya. Tapi kan nanti proposal dulu itu ya, Eri ya. Jurusan perdata. Apakah riset lapangan atau dikombin dua-duanya dengan riset pustaka ya? Ya bisa mau library riset aja, riset kepustakaan juga bisa. Tapi kalau riset lapangan saja nggak bisa itu, dia kan harus ada justifikasinya hari gitu ya. Ini untuk adik-adik yang lain lah nih ya. Selain hari yang dengarkan juga, yang nonton video ini juga gitu ya. Kalau library riset aja kami boleh gitu. Artinya riset pustaka mungkin menguji teori-teori ya yang ada gitu ya, secara historis, atau menguji undang-undang bisa gitu. Library saja. Tapi kalau mau field riset aja, riset lapangan aja, itu nggak bisa tunggal ya. Dia harus dikombinasi dengan library risetnya gitu. Kalau Harry mau pakai gitu, ya. Nanti konsultasi juga lah sama dosen pembimbingnya. Kan nanti ditunjuk oleh kaprodinya ya, gitu ya. Ke mana? Ini judul apa gitu. Ini perdata ya, tentang keperdataan lari ya, Pak. Misalnya tentang the quadetro ya. Memang nggak ada pasal the quadetro ya, tapi dari pasal the hudetro-nya itikat baik kan 1338 ya, ayat 3 itu ya. The hudetro-nya itikat baik, jadi persetujuan atau perjanjian itu harus dibuat dengan itikat baik. Nah itu ya, itu bisa juga. Jadi yang aku bahas nanti itikat tidak baiknya, the quadetro-nya ya, the quadetro-nya yang aku bahas tentang itikat tidak baik dalam perjanjian utang piutang misalnya. Ya carilah kasusnya di putusan-putusan pengadilan. Kalau di Medan putusan pengadilan Medan misalnya udah apa ya, inkrah gitu ya, sudah ada putusannya, ada itu saya rasa dicari bisa ya. Tapi nanti awak bahas tentang the quadetro-nya, karena nanti kan dia berperkara di pengadilan itu kan untuk membuktikan si tergugat misalnya mempunyai itikat tidak baik, the quadetro dia gitu ya. Ya, ada ya. Jadi justifikasinya 1338 ayat 3 tadi, bahwa persetujuan atau perjanjian itu harus dengan itikat baik gitu ya. Kan gitu nanti justifikasinya. Dan itu nanti terbukti di pengadilan, ada putusannya sudah ya. Bagi si tergugat kalah lah misalnya gitu ya. Bisa dicari lah itu putusannya gitu. Itu juga bisa gitu ya. Nanti dihubungkan dengan sahnya perjanjian kan bisa dituangkan di situ gitu. Jadi itu bisa
bisa library aja bisa itu gitu. Cuman cari ya putusannya lah di pengadilan nanti tentang pembuktian terhudetronya, etika tidak baiknya itu dibuktikan gitu. Ada putusannya bahwasanya ada tergugat yang dalam utang piutang ternyata dia punya etika tidak baik sebenarnya gitu kan, dan ada putusannya. Itu nanti putusannya diambil, minta surat riset dari kampus ya kan, tapi dicari dulu lah datanya di apa, putusannya di pengadilan udah dapet gitu teknisnya, supaya nggak bolak-balik nanti ada risetnya, surat risetnya, pengantar risetnya ke pengadilan misalnya ya, untuk mengambil berkas itu ternyata berkasnya nggak ada di PN Medan misalnya atau gitu ya. Jadi lebih bagus teknisnya Harry cari dulu data-datanya itu, ada putusannya, baru teknisnya nanti baru minta surat pengantar dari kampus untuk mengambil putusan itu gitu. Fotokopinya biasa diberikan itu, fotokopinya bisa gitu ya, untuk bahan skripsi bilang gitu ya. Nah gitu teknis nyari, jangan dibalik dulu awak ke pengadilan lo bawa apa surat pengantar untuk mengambil putusan terhudetronya dalam perjanjian utang piutang, nggak ada gitu ya kan. Misalnya nih, jadi bagus dibalik gitu. Awak dulu apalah, datang dulu ke pengadilan dulu ya kan, dicari dulu putusan-putusan ada nggak yang terhudetro tadi, terquadetro tadi, dapat terquadetro-nya etika tidak baiknya dalam perjanjian utang piutang itu ada putusannya. Misalnya dimenangkan oleh penggugat ya, tergugatnya kalah, dia terquadetro mempunyai etika tidak baik, terbukti iya kan, ada putusannya, ada vonisnya. Putusan itulah diambil gitu, baru udah ada putusannya tadi, ambillah surat pengantarnya dari kampus gitu. Jadi awak nggak kelabakan nanti gitu ya. Itu pengalaman gitu biasa gitu ya. Juga dulu tentang onwarde tuh, tidak patut mewaris itu ya, masa pasal 838 itu KUH Perdata itu ya, nggak ada putusannya. Nah, kan terpaksa ditukar balik itu kan ya. Saya udah berargumentasi juga, udah itu udah, kalau dulu kan habis proposal langsung dikerjain gitu, nggak ada seminar proposal itu ya, kerjain. Dan saya kerjain udah mau selesai, malah itu bab pembahasan udah kan ditolak sama dosen pembimbing satunya. Pembimbing dulu ACC, argumentasi saya walaupun nggak ada putusannya nih Bu gitu, Ibu Sofia loh pembimbing duanya. Pembimbing satunya apa lupa saya, yang di kerja di Balai Harta Peninggalan dulu beliau ya. Jadi saya berargumentasi, makanya diterima oleh pembimbing 2. Saya bilang Bu, pasal 838 itu kan ada karena udah ada peristiwanya, makanya pasal itu kan, saya bilang gitu ya, katanya gitu ya. Jadi argumentasi saya, walaupun memang saya nggak dapatkan kasusnya, putusan pengadilannya maksud saya gitu ya kan, pasal 838 itu kan memang sudah ada peristiwanya, nggak mungkin dia muncul pasal 838, saya bilang itu, kalau tidak ada kasusnya terlebih dahulu gitu. Itu udah pasti ada dulu gitu. Tapi dosen pembimbing satunya nggak setuju, terpaksa saya ganti lagi. Nah, itulah tadi pengalaman kan gitu. Jadi cari dulu, udah pun ada permasalahannya, ada nggak kasusnya nih gitu. Ada kasusnya, itu udah klop dia, tinggal minta surat pengantar pengambilan berkas-berkas itu gitu ya, putusan, mengambil putusan itu gitu Ri. Ya juga Bu, untuk mahasiswa yang lain, namun mahasiswa saya atau adik-adik yang lain, mahasiswa yang lainnya, itu agar supaya
energi kita nggak terkuras habis. Saya anu juga dulu, bukan frustasi ya, apa ya, mangkel juga di hati ini gitu kan, aduh gitu ya, karena saya nggak sangka nggak ada gitu ya. Mau saya buat, mau saya surati misalnya sampai ke Mahkamah Agung, nanti lama. Dulu kan nggak seperti sekarang ini ya, telepon lah ada gitu kan nggak susah juga kalau kita by phone gitu kan, berapa dananya gitu. Mau saya suratin udah saya buat ke Mahkamah Agung dulu kan gitu ya, nggak jadi gitu. Udah saya buat suratnya, udah saya masukkan amplop kuning besar gitu kan, minta putusan itu kalau ada. Dulu kan belum ada akses internet gitu, jadi sekarang kan bisa itu, apalagi bisa, mungkin bisa buka website PN Medan misalnya, PN mana nanti ada, nggak kasus itu gitu, nampak udah ada di lobby dulu, bisa didapat, baru buat permasalahan tentang itu gitu, tentang quadetro-nya gitu ya. Quadetro itu terbukti karena ada pasal tentang hudetro kan, bahwa persetujuan itu harus dibuat dengan itikat baik kan gitu. Jadi kalau itu nggak terbukti, berarti dia sebaliknya kan, jadi quadetro, makanya ke pengadilan prosesnya, digugat oleh penggugat kan gitu Ri. Oke lah ya, hari ini kita bincang-bincang tentang permasalahan si Heri lah ini, Heri Hardian ya, Medan, 0822 11 21 sekian. Oke, moga-moga bermanfaat lah untuk adik-adikku yang lainnya. Demikian saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam.